Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Hafiz dengan NIM J0303202162, kelas INFB, kelas praktikum P2. Di sini saya akan mendemonstrasikan website saya, namun sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa menu yang tertera pada WordPress. Oke, jadi kita langsung ke yang pertama, ya di sini ada menu dashboard. Di menu dashboard ini kita bisa melihat halaman utama dari WordPress yang kita gunakan dan akan ditampilkan seperti ini. Dan kemudian kita bisa juga melihat versi terbaru dari WordPress. Di sini versi terbaru dari WordPress yaitu versi 5.8.2. Kemudian di sini kita bisa melihat insight dari website yang kita gunakan. Nah, insight di sini berfungsi untuk memberikan gambaran yang singkat dan jelas mengenai kapan website saya paling ramai dikunjungi. Nah, oke, itu untuk menu dashboard. Kita lanjut ke menu selanjutnya, ada menu post. Di menu post ini kita bisa melihat post apa saja yang sudah kita posting. Kemudian kita bisa menambahkan post atau menambah postingan. Kita juga bisa menambahkan kategoris dan juga kita bisa menambahkan tag. Nah, dan di sini saya sudah menambahkan beberapa postingan. Ada postingan wisata Sulawesi, wisata Kalimantan, dan juga wisata Pulau Jawa. Dan jika kita ingin menambahkan postingan, kita tinggal klik Add New pada bagian menu post. Kemudian akan ditampilkan tampilan seperti ini. Dan kemudian kita masukkan informasi apa saja yang akan disampaikan pada website, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kategoris. Di sini saya mengkategorikan menjadi 3 kategori, yaitu wisata Pulau Jawa, wisata Kalimantan, dan juga wisata Sulawesi. Kalau mau ingin ditambahkan, kita bisa menambahkan kategori, ya, tinggal ditambahkan saja. Nah, terus untuk tag, di sini saya tidak menggunakan tag, tapi jika ingin ditambahkan, ya silahkan ditambahkan. Cuman untuk di saya tidak ditambahkan. Kemudian untuk media, di sini tertera beberapa foto dan juga beberapa video, dan ini sudah pernah saya upload sebelumnya. Dan jika ada media yang ingin ditambahkan, kita tinggal klik Add New, kemudian kita pilih file yang kita ingin masukkan ke dalam WordPress-nya. Misalnya saya ingin menambahkan gambar yang ini, Karimun Kepulauan. Kemudian kita masukkan saja, kita klik, dan kemudian kita lihat di library, dan kemudian gambar yang terbaru akan muncul seperti itu. Dan kemudian di sini ada menu page. Di sini saya menambahkan 5 menu page, yaitu tentang kontak, wisata Pulau Jawa, wisata Kalimantan, dan juga wisata Sulawesi. Oke, dan jika kita ingin menambahkan page, kita tinggal klik Add New dan akan tampil seperti ini, dan tinggal dimasukkan saja informasi apa yang ingin disampaikan. Tuh. Kemudian ada comments. Di sini komen, kita bisa melihat komentar dari orang lain, namun berhubung karena di website saya setting untuk tidak sembarangan orang bisa komentar, jadi di sini tidak ada komentar yang masuk. Kemudian di sini ada appearance. Nah, di menu appearance ini kita bisa memilih tema dan juga bisa menambahkan tema. Dan berikut ini adalah tema-tema yang bisa dipilih. Dan juga kita bisa mencari tema menggunakan kolom pencarian yang ada di sini. Misalnya kita mau mencari traveling, maka kita tinggal ketik saja traveling dan akan muncul tema yang berkaitan dengan traveling. Nah, kemudian ada customize. Nah, di customize ini kita bisa melakukan berbagai editing terhadap komponen-komponen tema yang sudah kita pilih sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita bisa mengatur site identity, kita bisa mengatur logo, kita bisa mengatur site icon atau icon situs yang kita akan buat. Di sini saya akan remove dulu supaya tahu perbedaannya. Di sini ada WordPress, ya.
di sini ada logo WordPress ya. Ketika kita pilih icon yang kita mau, maka itu akan berubah menjadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada footer. Ini bisa kita ganti. Namun di sini saya tidak mencantumkan footer karena saya rasa tidak perlu. Yang akan tertera di bawah sini. Kemudian di sini ada colors. Colors ini untuk mengubah warna tulisan Wisata Bahari Indonesia. Ya, misalnya saya mau ubah menjadi warna merah, maka tinggal ganti saja menjadi warna merah dan kemudian berubahlah menjadi warna merah. Kemudian di sini ada header image. Kita misalnya mau menyembunyikan header image-nya, maka akan menjadi seperti ini. Ya. Kemudian kita back lagi. Kemudian di sini ada background image. Kita bisa mengganti background image-nya. Misalnya saya mau background image-nya itu yang ini. Maka akan berubah. Yang tadi awalnya putih polos, sekarang menjadi ada bintang lautnya. Kemudian di sini ada widgets. Dan di sini kita bisa lihat ada kolom pencarian, ada post terbaru atau postingan terbaru, kemudian ada komentar terbaru, ada arsip, kemudian ada kategori, dan juga ada kalender. Ini untuk widgets. Nah, oke. Nah, itu untuk menu appearance. Nah, untuk plugins, di sini kita bisa mendownload beberapa plugins, dan di sini saya sudah mendownload beberapa plugins seperti Akismet, kemudian ada All-in-One, kemudian ada Google Analytics, ada Hello Dolly, dan kita bisa menambahkan plugins ini dengan mengklik bagian Add New yang saya tunjuk menggunakan kursor saya. Nah, ini beberapa plugins yang kita bisa pilih dan kita download, dan kita juga bisa mencari plugins yang kita inginkan. Kemudian di sini ada user, di mana user ini akan menampilkan pengguna dari WordPress ini, dan di sini akan tertera nama pengguna atau username, kemudian nama kita, kemudian ada nama email yang digunakan, kemudian ada nama role-nya, kemudian ada jumlah post-nya atau jumlah postingannya, dan juga kita bisa menambahkan user atau menambahkan pengguna dengan mengklik bagian Add New. Di sini kita masukkan data-data kita, data-data user barunya, kemudian kita bisa memilih role-nya. Di situ bisa menjadi subscriber, contributor, author, editor, atau administrator. Jika sudah diisikan, kita tinggal klik Add New User. Namun di sini saya tidak ada user baru, jadi tidak perlu untuk diklik Add New User. Kemudian kita bisa mengatur profile. Nah, untuk profile di sini kita bisa memilih warna dari tampilan WordPress kita. Bisa berubah menjadi seperti ini, 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 dan masih banyak lagi. Dan kemudian di sini akan ada first name atau nama pertama dan juga nama terakhir. Ya, kita masukkan Muhammad Farhan Hafiz, kemudian nickname atau nama panggilan. Kemudian di sini kita tuliskan email. Nah, di sini untuk alamat websitenya. Kemudian di sini ada biographical info, informations, dan juga kita bisa mengganti profile picture. Oke. Nah, kemudian ketika sudah dimasukkan semua, kita klik update profile. Seperti itu. Nah, dari menu-menu post yang tadi saya tampilkan, ya, seperti ada wisata Sulawesi, wisata Kalimantan, dan wisata Pulau Jawa. Kita lihat satu persatu. Ini untuk wisata Sulawesi. Wisata Sulawesi, saya menambahkan video, juga menambahkan beberapa informasi yang terkait dengan wisata bahari yang terletak di Pulau Sulawesi, seperti seperti wisata bahari Wakatobi, Pulau Labengki, Air Terjun Moramo,
dan juga masih banyak lagi. Namun yang saya masukkan di sini hanya 3 wisata yang ada pada Sulawesi, itu Wakatobi, Labengki, dan juga air terjun Moramo. Dan juga di sini kita bisa mengatur ketebalan, bisa mengatur jenis teksnya, entah itu bisa paragraf, bisa list, quote, kolom, grup, ataupun bisa berupa full quote. Nah, di sini karena ini menjadi subjudul, maka saya menggantinya menjadi heading, di mana headingnya dengan ketebalan H3. Ini untuk subjudul, sedangkan untuk judulnya itu wisata Sulawesi. Ini untuk post wisata Sulawesi, kemudian kita beralih ke wisata Kalimantan. Wisata Kalimantan pun juga sama, saya bagi menjadi beberapa subjudul, di mana subjudul ini berkaitan dengan judul utama, yaitu wisata bahari yang terletak di Pulau Kalimantan. Namun tidak semua yang ada di Pulau Kalimantan saya cantumkan di sini, saya hanya mencantumkan 3 saja, yaitu Kepulauan Karimun, Pantai Anyer, dan juga Pantai Kelayar. Dan juga saya sertakan gambar yang berkaitan. Oke, nah kemudian ada wisata Pulau Jawa. Nah, di wisata Pulau Jawa ini sama kayak tadi, ya. Oke, jadi untuk wisata Pulau Jawa, dan kemudian ketika sudah di-update atau sudah selesai diperbaharui, maka kita klik update di bagian sini. Yang saya tunjuk menggunakan kursor. Dan kemudian kita bisa juga melakukan pengkategorian dengan kategori yang tadi kita sudah tambahkan, yang saya tadi sudah tambahkan. Karena ini tergolong wisata Pulau Jawa, maka saya masukkan ke kategori wisata Jawa. Kemudian ini untuk post-nya dan page-nya. Nah, sebentar, salah. Nah, kita mulai dari page yang tentang. Jadi untuk yang page tentang ini berisikan alasan mengapa website ini dibuat dan tujuan website ini dibuat, seperti itu. Dan yang kedua ada page kontak, di mana page kontak ini berisikan informasi yang berkaitan dengan diri penulis, yaitu saya sendiri, ya, di mana saya memuat nomor WhatsApp, username Instagram, dan juga email saya, untuk supaya pembaca jika ada kesalahan penulis atau mungkin kesalahan dalam penulisan, itu bisa menghubungi kontak yang tertera di website saya, seperti itu. Dan itu untuk beberapa penjelasan yang berkaitan dengan website saya, dan inilah website saya. Saya buka lagi. Ini untuk menu utamanya. Saya buka untuk menu yang tentang. Kemudian di sini ada kontak, ada wisata Pulau Jawa, wisata Kalimantan, dan yang terakhir ada wisata Sulawesi. Dan di sini saya akan menunjukkan beberapa fungsi widgets. Yang pertama ada search, ya. Search itu kolom pencarian. Misalnya saya ingin mencari informasi seputar Karimun, Pantai Karimun. Kita masukkan kata kuncinya yaitu Karimun, kemudian kita enter, kita search, dan ternyata Karimun itu ada di wisata Pulau Jawa, bagian sini, seperti itu. Dan kemudian yang kedua ada widgets, recent post. Ini ada postingan terbaru, ya. Di sini ada wisata Sulawesi yang paling baru, wisata Kalimantan, dan yang paling lama yaitu wisata Pulau Jawa.
Kemudian ini ada recent comments ya, karena tadi fitur komennya dinonaktifkan, jadi nggak bisa komen. Kemudian sini arsip ya, arsip ini tuh Oktober tahun 2021, karena memang saya membuat website ini di bulan Oktober. Kemudian sini ada kategoris, ini quick access-nya ya, ada wisata Jawa, wisata Kalimantan, dan juga wisata Sulawesi. Kemudian sini ada kalender, di mana ini memuat tanggalan ya. Sekarang kita bulan November, dari Oktober kita bisa klik Oktober seperti itu. Nah, jadi itu untuk demonstrasi website saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.